Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tugas 2.1.A.5.1 Ruang kolaborasi modul 2.1. Perkenalkan guru-guru hebat kami, yaitu Ibu Utami sebagai fasilitator, Ibu Seri Hartati sebagai pengajar praktik, dan Bapak Aryansah juga sebagai pengajar praktik. Perkenalkan kami dari kelompok 3, nama saya Rudi Darmawan dari SDN 1 Tanjung Agung, Kecamatan Kotaung Barat, Kabupaten Tanggamus. Ibu Binti Koiriah dari SDN 2 Rejosari, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus. Dan Ibu Anis Mahfudoh dari SDN 1 Karanganyar, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Analisis skenario pembelajaran berdiferensiasi. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah: 1. Sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. 2. Berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda yang juga ia pinjam dari perpustakaan, yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Artikel yang ia ambil dari majalah anak. Kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Komik sains milik salah satu muridnya. Di minggu sebelumnya, ia sudah menanyakan pada murid-muridnya, adakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan, ada satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawakannya ke sekolah. 3. Di kelas, Pak Dermawan tidak ada komputer, tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami. Dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya, ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. 4. Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. 5. Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, misalnya membawa buku, artikel, komik, dan sebagainya, mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut, mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut, walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Dermawan pun siap mengajar. 6. Di awal pembelajaran,
Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. 7. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dengan kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. 8. Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. 9. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. 10. Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang, tier assessment. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi dengan penjelasan singkat, dengan menggunakan kosakata sederhana, sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Pertanyaan pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness murid, yang kedua, minat murid, yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness murid. Pak Dermawan merencanakan pembelajaran dengan mempersiapkan berbagai sumber belajar, di antaranya poster, artikel, komik, buku, dan video. Yang kedua, Pak Dermawan menyiapkan video pembelajaran dan kartu-kartu pertanyaan untuk siswa. Yang ketiga, Pak Dermawan mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid dalam membaca, yaitu
kurang, sedang, dan tinggi. Yang kedua, minat murid. Dalam hal ini, Pak Dermawan menggunakan berbagai sumber belajar untuk menarik minat siswa. Pak Dermawan memberikan variasi kegiatan yang bisa dipilih siswa sesuai dengan minatnya, sehingga beragam metode yang digunakan. Yang kedua, profil belajar murid. Pak Dermawan menggunakan berbagai sumber belajar untuk mengakomodasi gaya belajar siswa yang berbeda. Yang kedua, Pak Dermawan menugaskan setiap kelompok untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama adalah mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Yang kedua, mendatangi tiap kelompok yang mengajukan pertanyaan, memberikan pertanyaan lanjutan kepada murid yang memerlukan bantuan, atau murid-murid yang perlu diberikan tantangan yang lebih. Ketiga, membuat catatan-catatan penilaian selama proses pembelajaran. Pertanyaan kedua, dari strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 1. Pada diferensiasi konten, Pak Darmawan melakukan variasi metode pembelajaran, media, dan sumber belajar. 2. Pada diferensiasi proses, yaitu membaca buku atau artikel, komik, dan sebagainya. Kemudian mengamati poster, diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Kemudian mewawancarai petugas UKAS. Kemudian selanjutnya yaitu menjawab kartu-kartu pertanyaan. 3. Diferensiasi produk. Pada diferensiasi produk ini yaitu 1. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah display di kelas. Yang kedua, untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Diferensiasi produk yang ketiga yaitu untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. 3. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Penilaian yang dilakukan yaitu 1. Penilaian proses, membuat catatan penilaian selama proses pembelajaran. Penilaian yang kedua yaitu penilaian berjenjang atau tier assessment, membuat penilaian berjenjang berdasarkan tingkat kemampuan murid. Rubrik penilaian dikatakan kurang apabila penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana, kemudian dikatakan sedang apabila penggunaan kosakata yang lebih bervariasi. Selanjutnya dikatakan tinggi apabila penggunaan perspektif seorang makanan dengan penggunaan kosakata yang lebih sulit. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha terbaik guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan murid
dan berfokus pada kesiapan belajar, minat belajar murid, dan profil pelajar murid. Kesimpulan, dalam kasus ini, Pak Darmawan telah melakukan perencanaan, proses, dan penilaian berdiferensiasi untuk para muridnya. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.